Selamat malam Bapak, mention Bapak, Ismira diri, nama Taruna Ricardo Engkau dari kelas Meteorologi 1A dengan NPT 11240035. Siap, mention Bapak, kali ini saya akan memperagakan video mengenai cara penggunaan rainbow. Untuk saya sendiri sekarang sudah berada dalam rainbow, yaitu rainbow RM atau radar manager. Sudah menggunakan select stem radar. Kemudian langkah pertama yang akan dilakukan adalah kita pergi ke scan. Di sini saya sudah membuatnya, contohnya seperti ini. Kita membuat volume scan dengan untuk range 125 km. Di sini untuk elevasi yang saya gunakan 9 elevasi. Kemudian ini data yang saya gunakan, dan untuk kemudian advance settingnya adalah menggunakan kecepatan antena atau antena speed, yaitu 12 degree per second dan PRF 1000. Kemudian untuk volume yang kedua adalah volume dengan range 250 km. Di sini sama seperti sebelumnya, saya menggunakan number of elevation-nya 9. Kemudian data types-nya ini, dan di sini untuk staggeringnya 3/2 dengan antena speed 6, high PRF 600 Hz dan low PRF 400 Hz. Setelah kita kemudian ada lagi elevation. Untuk elevasi saya sendiri, yaitu range-nya 250 km. Kemudian azimuth, saya menggunakan nomor absen saya sendiri, yaitu 18, dan elevation stop yaitu 3 dikali 18 ditambah 15, yang menghasilkan 69. Kemudian untuk produk dari radar ini adalah yang pertama ada CMAX. CMAX-nya dia CMAX dengan range 250 km. Kemudian ada CAPI atau Constant Altitude PPI. Untuk CAPI ini kita membuat 4, yaitu yang pertama dengan level 0,5 km, range 250. Kemudian ada range yang masih sama dengan level 1 km. Yang ketiga, levelnya jadi 1,5 km. Dan yang terakhir, levelnya jadi 2 km. Kemudian ada juga RHI. Dengan range 250 km. Dan ada max, nilai maksimal. Maksimal scanning untuk maksimum display untuk range 125 km. Kemudian yang akan dilakukan adalah kita masukkan nilai produk ini ke dalam scanning yang sebelumnya. Kita buka test dan new. Kemudian kita drag atau kita tarik scan yang sebelumnya. Pertama yang 125 dan yang 250. Kemudian yang elevasi. Nah, selanjutnya kita drag produknya. Untuk yang pertama kita akan drag dari CMAX. Berdasarkan arahan dari soal, CMAX itu di drag untuk volume range
250. Jadi kita drag kemari. Berdasarkan arahannya dimasukin di DBZ. Kemudian adalah KPI. Untuk KPI ini kita masukkan ke 100, kita masukkan ke 250 untuk semua nilainya. Jadi dari DBZ, P dan W kita masukkan nilai KPI-nya. Kemudian kita masukkan nilai max. Max di sini hanya dimasukkan pada bagian 125 ini. Dan terakhir ada RHI, kita masukkan ke elevasi. Kemudian seperti ini kita simpan save. Langkah selanjutnya adalah kita ingin menjalankan tes tersebut. Kita masuk ke teks yang tadi sudah ada. Kemudian kita lihat seperti ini contohnya. Setelah sudah ter-save. Kemudian kita masuk ke scheduler, kita pilih new, dan untuk base testnya kita pilih yang sudah tadi kita buat. Start time-nya kita mulai sekarang. Untuk itu kita persiapkan dulu membuka Dart sensor. Terbuka, kita jalankan scheduler ini dengan menekan tombol start. Tapi sebelum itu kita save dahulu. Setelah sudah save, kita buka render Dart, kita pilih sensor, kita minimize saja dulu. Kemudian kita start. Kemudian hasilnya akan muncul nanti di Rainbow Dart. Ini hasil yang telah muncul. Ini contohnya KPI 1,5 km dengan range 250. Seperti ini contohnya. Di sini sudah terlihat semua ya, KPI dengan range 250, KPI untuk 0,5, KPI untuk 1, KPI untuk 1,5, KPI untuk 2 km,
Ini CPU untuk bagian V, CPU untuk W. Untuk max-nya max. Nah, demikian produk yang telah dihasilkan dari contoh demo dari SOEX demo radar ini. Nah, sekarang kita akan lanjut ke nomor 4 dan 5. Nah, dari untuk nomor 4 sendiri, VN ini adalah kecepatan quiz atau quiz velocity yang merupakan batas maksimum kecepatan angin radial yang dapat diukur menggunakan radar Doppler. Jika kecepatan angin lebih batas ini, hasil pembacaan radar bisa terlipat atau folding, sehingga muncul fenomena aliasing. Untuk rumusnya ini adalah Vn sama dengan lambda kali PRF per 4 untuk lambda, yaitu 0,05. Nah, seperti ini. Untuk PRF 600, ya PRF-nya diganti jadi 600, jadi 0,05 dikali 600 dibagi 4 jadi 7,5 meter per second. Jadi untuk PRF 600, VA-nya adalah 7,5 meter per second. Kemudian untuk PRF 1000, kita masukkan rumus yang sama juga, yang menghasilkan 12,5 meter per second. Jadi increase velocity untuk PRF 1000 Hz adalah 12,5 meter per second. Kemudian lanjut ke nomor 5 untuk mencari nilai waktu dalam scanning. Pertama kita harus cari tahu dulu waktunya berapa. Yang kita ketahui dalam scanning satu azimut itu dia adalah 360 derajat dibagi kecepatan antenanya. Nah, sebenarnya untuk kecepatan antena 6 degree per second dengan jumlah elevasi 9. Jadi kita masukkan nilai T sama dengan 360 derajat per 6 menghasilkan 60 sekon. Jadi jika kecepatan antenanya 6 degree per second, waktu lamanya adalah 60 sekon waktu yang dibutuhkan. Kemudian waktu untuk melakukan volume scanning adalah waktu untuk melakukan satu azimut dikali dengan 9, yaitu jumlah elevasinya. Jadi 60 dikali 9 sama dengan 240 sekon atau setara dengan 9 menit. Kemudian untuk kecepatan antena sama dengan 12 degree per second dan jumlah elevasi 9, masuk rumus sama tadi. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan scan satu azimut adalah 30 sekon. Kemudian untuk T volumenya sama dengan 30 sekon dikali 9 menghasilkan 220 sekon atau 4,5 menit. Jadi untuk kecepatan antena 12 degree per second ini waktu yang dibutuhkan untuk melakukan volume scanning adalah 4,5 menit. Mohon izin Bapak, demikian jawaban UTS yang bisa saya berikan. Jika ada salah dan kurang, mohon dimaafkan. Siap, terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Bapak.